Berikan definisi tentang siapa engkau dari dirimu sendiri. Bekerja di mana? Itu juga memberikan identitas. Perusahaan apa yang engkau bekerja? Oke, lebih lagi apa? Posisimu apa? Saudaraku, semua itu memberikan identitas. Kalau saudara melihat sungguh-sungguh identitas kita ini adalah identitas yang diberi oleh Tuhan, bukan dibeli dari usaha kita, maka kita akan melihat orang lain berbeda. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan doa kita untuk Hong Kong. Arahkan hati kita untuk ke Hong Kong dan kita bawa kepada Tuhan, Raja Damai itu, untuk boleh menurunkan berkat-Nya atas Hong Kong. Kita angkat tangan kita sama-sama, kita katakan, Shalom Hong Kong, Shalom Hong Kong, Shalom Hong Kong. Bapa di dalam surga, Allah yang mencipta langit dan bumi, Engkau juga yang menciptakan Hong Kong dengan penduduknya. Dan kami percaya mereka ada di dalam rencana-Mu, mereka ada dalam tangan-Mu. Kami berseru kepadamu pagi hari ini, kami membawa Hong Kong Tuhan kepadamu. Hari-hari ini mereka mengalami pertambahan jumlah infeksi kasus COVID-19, sehingga Tuhan mereka harus masuk ke dalam lockdown. Kami berdoa Tuhan, seperti Engkau menolong di tempat-tempat lain, juga Engkau menolong di Australia. Kami berdoa biar Engkau juga menolong Hong Kong, agar gelombang pandemi ini Tuhan boleh diatasi. Tuhan, kami berdoa biar lewat ini semua, banyak orang-orang, banyak penduduk di Hong Kong boleh berseru kepadamu, boleh menaruh pengharapannya kepadamu. Yang berdoa untuk pemerintah dan juga para tenaga medis yang saat ini bekerja keras untuk menangani pandemi ini. Tuhan, Kau beri kepada mereka perlindungan, Kau beri kepada mereka kekuatan, semangat. Kalau mereka, Tuhan, bahkan harus berkorban, Tuhan, Kau yang memberi kepada mereka kekuatan, Kau memberkati pekerjaan mereka untuk menolong orang-orang yang terkena infeksi, merawat mereka-mereka yang sakit. Dan kami berdoa sekali lagi, biar kesembuhan yang daripada Tuhan boleh turun atas Hong Kong. Kami juga berdoa Tuhan, untuk situasi politik yang ada di Hong Kong. Kami minta damai sejahtera daripada Tuhan turun. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Tuhan boleh turun, shalom daripada Tuhan boleh turun atas Hong Kong. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami berdoa untuk gereja Tuhan di Hong Kong. Biar ada unity, ada kesatuan Tuhan, tapi juga ada hadirat-Mu yang boleh membuat mereka menjadi garam dan terang bagi Hong Kong dan juga bagi bangsa di sekitar mereka. Terima kasih Bapa. Biar kerajaan-Mu datang, nama-Mu dipermuliakan, dan kehendak-Mu jadi di Hong Kong seperti di surga. Terima kasih Bapa. Biar berkat keselamatan turun atas Hong Kong. Ini doa kami hari ini. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Dan Kau bicara kepada kami. Kau membuka kebenaran-Mu buat hati dan pikiran kami. Sehingga kami semua hari ini boleh mendapatkan bagian yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara terkasih. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Galatia, pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Hari ini saya ingin sama-sama dengan saudara merenungkan satu topik yang saya harap kita semua bisa connect ya, kita bisa melakukan refleksi, yaitu tentang bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang yang mungkin saudara-saudara tidak pernah sadar, kita sering menanyakan pertanyaan itu. Sebenarnya siapakah kita ini ya? Siapakah aku ini? Oke. Dan hari ini kita akan coba melihat bersama-sama bagaimana kita menemukan, mengenali jati diri identitas kita. Puji Tuhan, mari kita baca ayat di Galatia pasal 2 ayat 20 ini, pernyataan yang dibuat oleh Rasul Paulus.
Saya akan baca mulai 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, saudara-saudara, di bagian akhir ayat 19, kalau dalam Alkitab bahasa Inggris, itu sudah masuk ayat yang ke-20. Berkata, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Ya, I have been crucified with Christ. Di dalam terjemahan New Living Translation, saudara memakai kata my old self. Ya, jadi hidupku yang lama, ya, self itu bicara tentang diriku. Ya, yang lama sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Nah, terjemahan The Passion Translation, saudara menerjemahkan ini dengan satu yang menarik, yaitu memakai istilah my old identity has been co-crucified, crucified together with Christ, my old identity. Jadi saudaraku, di sini Paulus bicara tentang bagaimana dia mendapatkan saudara satu hal yang luar biasa, yaitu identitasnya yang lama, saudara mati, identitas yang lama saudaraku terhapus, dan dia mendapatkan identitas yang baru di dalam Kristus. Nah, saudara, kalau kita bicara identitas, apa sih sebenarnya identitas itu? Identitas itu pada dasarnya adalah sesuatu yang mendefinisikan saudara sebagai saudara. Identity is something that defines you as you. Mungkin saudara agak bingung gimana, saya beri contoh yang sederhana. Saudara semua punya kartu identitas, ya. Kalau saudaraku di Indonesia ada namanya KTP, kartu tanda penduduk. Ya, di sini saudaraku sudah punya ID card. Kalau saudara student, saudara punya student ID. Kalau saudara sudah punya driving license, saudara itu bisa jadi ID saudara. Nah, ID itu penting untuk apa, saudara? Kalau saudara pergi ke satu tempat dan saudara berkata nama saya ini, maka orang kan bertanya, benar nggak saudara adalah saudara? Is it true that you is you? Bagaimana caranya, saudaraku? Saudara tunjukkan ID saudara. Jadi saudara paspor itu juga salah satu ID yang penting untuk menunjukkan bahwa orang itu adalah orang itu, ya, bukan orang lain. Jadi saudara, identitas adalah suatu yang menunjukkan bahwa seseorang itu adalah orang itu, jati diri daripada orang itu. Nah, kalau kita bicara tentang identitas dari sudut yuridis, formal, legal, saudara, maka identitas itu bisa memberikan keuntungan, tapi juga kerugian. Ya, satu contoh di dalam Alkitab, saudara. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul, satu kali saudaraku Paulus itu saudaraku ditangkap, ya, dan dia tuh dipukuli, saudaraku disiksa, ya, dihukum dengan jalan dipukuli oleh prajurit-prajurit Romawi. Lalu dia tuh tanya kepada orang yang mukulin dia, pemimpin pasukan yang mukulin dia itu, dia tanya begini. Boleh enggak kamu itu menyiksa, menghukum warga negara Roma tanpa diadili? Saya enggak tahu berapa banyak saudara yang tahu kisah itu, ada tertulis. Ya. Dan saudara, pemimpin pasukan itu jadi takut setengah mati karena ternyata dia tidak tahu bahwa Paulus adalah warga negara Roma. Dia pikir Paulus ini orang Yahudi. Dan saudara, menurut peraturan Kekaisaran Romawi pada waktu itu, tidak boleh warga negara Romawi langsung dipukuli tanpa diadili. Dan ini sudah melakukan namanya kesalahan prosedur. Dan saudara, mereka minta maaf kepada Paulus, ya, pasukan Romawi ini. Dan saudara, lihat ya, ternyata identitas sebagai warga negara Roma pada saat itu memberikan privilege, memberikan keuntungan, saudara. Ya. Nah, contoh yang lain di dalam Perjanjian Lama, saudara bisa lihat dari Esther. Saudara tahu kisah Esther, ya. Esther itu saudara orang Yahudi yang dibuang, saudaraku ikut dalam pembuangan, dan waktu itu saudara di tanah pembuangan itu dikuasai oleh kerajaan Media Persia. Dan kerajaannya namanya Ahasveros. Dan singkat cerita, saudaraku ada satu insiden di mana ratu pada waktu itu namanya Vasti dipecat, saudara-saudara, dan Raja Ahasveros ingin dapatkan permaisuri yang baru, ratu yang baru, a new queen. Dan saudaraku diadakan kontes, saudaraku, ya, semua gadis-gadis yang ada di ibu kota kerajaan itu namanya kota Susan dikumpulkan, saudaraku, dan saudaraku satu persatu, saudaraku, mereka dibawa menghadap raja dan satu yang akan dipilih jadi ratu.
Dan saudaraku, Esther termasuk di situ. Dan saudara dikatakan bahwa Mordekai, ya sepupu daripada Esther, itu menyembunyikan identitas Esther sebagai orang Yahudi. Karena pada waktu itu, saudaraku, orang Yahudi punya identitas yang tidak baik. Saudaraku, mereka dianggap sebagai orang buangan di situ. Dan itu disembunyikan. Jadi saudaraku, identitas ini ternyata bisa memberi keuntungan, tapi juga bisa memberi kerugian. Ya, nah karena itu, saudaraku, kita semua, kan dari situ kita tahu satu hal, bahwa identitas itu bukannya soal siapa kita ini, tetapi seberapa kita ini berharga. How much we worth. Itu identitas. Dan kalau kita bicara tentang, tadi saya bicara tentang identitas secara nationality ya, secara kebangsaan atau secara kewarganegaraan. Tetapi dalam kehidupan sosial, saudaraku, identitas itu sebenarnya punya satu yang sangat-sangat penting. Sadar atau tidak, saudara, sadar atau tidak, tanpa kita itu mengeksplisitkan apa yang kita lakukan, sebenarnya saudaraku, kita semua sangat memperhatikan namanya identitas kita. Dan saya katakan lagi, bukan hanya soal siapa kita, namamu siapa, bukan hanya itu. Identitas bukan hanya soal nama, bukan hanya soal label yang membedakan satu orang dengan orang lain. Tetapi seberapa kita ini berharga. Seberapa status kita ini punya nilai. Dan kalau kita sebut, saudaraku, dalam istilah Kristenan, glory. Identitas itu bicara tentang glory yang kita inginkan. Nah, saudara, kalau saudara berkata, saya tidak terlalu peduli dengan itu, tunggu dulu. Sampai saudara ingat bahwa saudara pernah tersinggung waktu orang mengatakan sesuatu dan saudara merasa terhina. Kenapa? Karena identitas saudara mulai terkenal. Dan saudara, karena itu kita mesti mengerti, kita menyadari, saudara, bahwa identitas adalah sesuatu yang kita selalu jaga di dalam kehidupan kita. Nah, karena identitas itu berhubungan dengan status, dengan glory, dengan kemuliaan, saudara, maka identitas itu sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus mengandung sesuatu yang mengandung nilai tersebut. Nah, karena itu, saudara, kita sadar atau tidak, kita menggantungkan identitas kita kepada sesuatu. Kita mendirikan, membangun identitas kita di atas sesuatu. Apa saja? Banyak, saudaraku ya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi saya sebutkan saja yang mungkin populer, yang mudah sekali kita tangkap. Nomor satu, kita bisa membangun identitas kita di atas penampilan fisik kita. Oke? Karena kita merasa kita punya postur yang bagus, kita merasa punya penampilan wajah yang bagus, saudaraku, maka kita merasa ini identitas saya. Ya. Saya dikenal sebagai orang gagah, saya dikenal sebagai orang yang good looking. Oke? Yang lain, saudaraku, akan bisa membangun identitas di atas relationships. Oke? Saya kenal orang hebat, saya sahabat orang yang terkenal. Oke? Saya punya teman, saudaraku ya, orang yang posisinya tinggi. Saudara, itu memberi identitas kepada kita. Yang lain lagi apa, saudaraku? Pekerjaan kita. Oke? Job. Ya, job itu bisa memberi identitas. Ya, siapa dia? Oke, siapa Anda? Apa pekerjaanmu? Saudaraku, begitu disebut pekerjaannya, saudaraku, langsung, saudaraku ya, di situ mulai identitas itu mulai, saudaraku, diassess, mulai dievaluasi. Saudara, itu yang sering terjadi. Dan bukan hanya pekerjaannya, oke, tetapi lebih lagi, saudaraku, bekerja di mana? Itu juga memberikan identitas. Perusahaan apa yang kau bekerja? Oke, lebih lagi apa? Posisimu apa? Saudaraku, semua itu memberikan identitas. Apalagi yang lain, saudaraku, adalah prestasi, achievement. Oke, saya pernah dapat award, saya pernah juara, saya pernah dapat penghargaan ini dan itu. Saudara, dan jangan lupa, kalau kita bicara dalam lingkungan kita sebagai orang Kristen, satu lagi yang sering kali memberikan identitas, kita pakai sebagai pijakan identitas kita apa? Pelayanan. Ya, saudara, kita membangun identitas kita di atas pelayanan. Ya, kita ingin, saudaraku, pelayanan kita, terkenal, punya identitas dengan satu keunikan dan nilai-nilai yang khusus. Dan saudara, bicara soal identitas, seperti saya katakan tadi, sadar atau tidak, kita akan coba bangun itu. Sebab apa, saudaraku? Sudah lama sekali, ya.
klasik teori Abraham Maslow tentang namanya hierarki kebutuhan manusia. Mulai yang paling dasar adalah kebutuhan fisik, ya, kemudian rasa aman, kemudian dicintai, mencintai, dicintai, kemudian kebutuhan untuk menghasilkan sesuatu, aktualisasi, menunjukkan, dan yang paling tinggi adalah namanya kebutuhan yang disebut self-esteem. Jati diri yang yang mulia. Di mana saudaraku orang berkata, wah, this is a great person. Itu kebutuhan. Dan disitulah saudaraku kebutuhan yang paling tinggi. Klimaks daripada kebutuhan manusia adalah mendapatkan identitas yang tinggi. Persoalannya adalah, di dalam dunia ini saudara-saudara, setiap identitas yang kita punya itu harus dibangun. Itu harus dicapai. Tidak bisa datang dengan sendirinya. Dan untuk membangun itu ada harga yang harus dibayar. Dan saudara-saudara kita mulai membangun, ya, mulai dari bawah pelan-pelan makin tinggi, saudaraku. Kita merasa orang mulai kenal siapa kita, ya, dari nobody menjadi somebody, okay? Ya, not just anybody, ya. Tetapi waktu identitas kalau mau naik, saudaraku, satu hal yang kita akan mulai khawatir adalah kita mulai khawatir kehilangan identitas. Waktu kita dulu masih nobody, saudaraku, kita tidak terlalu khawatir, tapi setelah saudara kita punya, kita mulai khawatir, dan karena itu, saudara-saudara, kita mulai melihat, kita mulai ada rasa takut. Identitas kita akan mulai hancur, atau identitas kita mulai merosot. Dari mana kita takut itu? Dengan melihat pijakan identitas kita itu sendiri. Jadi, kalau saya katakan tadi, kalau identitas saudara berdiri di atas penampilan fisik saudara, maka saudara akan selalu khawatir kondisi fisik saudara ini merosot. Ya, saudara tidak penampilan saudara, penampakan fisik saudara tidak lagi sebagus waktu orang memuja-muja saudara. Karena itu kita mulai takut, karena itu mulai khawatir. Lalu kita mulai lakukan segala cara untuk preserve, saudara ya, untuk mengawetkan saudara kondisi fisik kita. Sebab kita tahu kalau kondisi kita menurun, identitas kita juga akan merosot. Kalau saudaraku identitas kita di atas pekerjaan kita, di atas karir kita, maka saudaraku kita akan bekerja mati-matian. Kita bekerja begitu keras, bahkan saudaraku istilahnya kita bisa menjadi workaholic. Karena kita ingin membangun karir kita dengan begitu rupa dan kita tidak ingin merosot. Kita ingin terus menjadi rising star. Kita tidak mau menjadi falling star. Kita tidak mau jadi ekor. Kita ingin jadi kepala. Terus. Harus bayar harga, saudara-saudara. Dan kalau identitas kita adalah pelayanan, maka kita juga akan mati-matian mempertahankan, membuat pelayanan kita jadi kelihatan bagus. Sebab itulah identitas kita. Tidak heran saudaraku banyak orang capek, banyak orang lelah, banyak orang frustasi. Bahkan saudaraku banyak orang mengalami depresi. Mengapa? Karena kita takut kehilangan tempat pijakan identitas kita. Kita takut kehilangan saudara-saudara apa yang kita yakin membuat kita ini punya identitas value di depan orang lain. Oke, saudara mungkin berkata, ya itu mereka. Saya tidak peduli apa kata orang. Ya, saya adalah saya. I don't care what people think or say about me. I am who I am. Oke, saudara pernah dengar ada slogan kata be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Jangan jadi orang lain. Oke, Jangan biarkan orang lain yang menentukan identitasmu. Oke, kamu harus You must take control of your identity. Don't let others define you. Define yourself who you are. Saudara pernah dengar seperti itu ya? Itu saudaraku adalah memang saudaraku satu respon, satu reaksi
Dari mana, saudaraku, banyak dari kita itu hidup, saudaraku, dengan benar-benar melihat apa yang orang lain pikir tentang kita. Kita banyak fokus pada orang lain, saudaraku, kita menjadi lelah. Karena kita harus terus mencoba membaca pikiran orang lain tentang kita. Karena itu saudaraku berkata, jangan pedulikan orang lain katakan. Berikan definisi tentang siapa engkau dari dirimu sendiri. Ciptakan identitasmu sendiri. Dan saudara-saudara, ini adalah satu statement yang sangat berani. Pertanyaannya adalah, apakah ini bisa berhasil? Does this work? Dan saya harus katakan, saudaraku, kita harus berpikir sungguh-sungguh. Kalau kita berkata, jangan pedulikan orang lain. Jangan lihat apa yang orang lain katakan tentang engkau. Saudara-saudara, ada satu hal yang saya khawatirkan, yaitu kita mulai menyangkali natur kita, ya, natur kita. Sebab kita diciptakan, saudaraku, memang kita diciptakan sebagai makhluk individu. Artinya, saudaraku, kita masing-masing ini berbeda dan kita masing-masing ini, saudara-saudara, adalah terpisah satu dengan yang lain. Ya, kondisi kita, saudaraku, tidak bergantung pada kondisi orang lain. Oke, saudara bisa lapar, saya nggak lapar. Ya, bukan berarti kalau saudara lapar, saya pasti lapar. Sebab kita ini individu. Oke. Tetapi itu baru separuh daripada keberadaan kita. Keberadaan kita juga sebagai makhluk sosial. Artinya, saudaraku, kita tidak bisa hidup lepas daripada orang lain. Karena itu, saudara-saudara, identitas kita itu pun tidak bisa diciptakan secara individual. Identitas kita pasti tetap mengandung nilai sosial. Karena itu, saudaraku, kita tidak bisa. Kita berkata, saya orang baik, saya orang hebat. Lalu saudara merasa happy, tidak mungkin. Saudara boleh coba di rumah kalau saudara nggak percaya. Oke? Kecuali saudara memang tinggal di tempat yang benar-benar terisolasi. Saudara menyendiri di hutan, saudaraku, di mana tidak ada orang lain di situ. Di situ saudara boleh berteriak sekuat-kuatnya, saya orang paling hebat, saya orang paling baik. Silakan, saudaraku. Ya, tetapi waktu kita ada di masyarakat, waktu kita, saudaraku, ada di hidup sosial, saudaraku, kita melakukan klaim seperti itu, saudara, orang lihat dan orang dengar dan orang berikan penilaian dan kita tidak bisa menyangkali itu. Nah, kita jangan lupa, saudaraku, bahwa kita bukan hanya makhluk individu, tetapi kita juga makhluk sosial. Nah, karena itu, saudara, identitas kita tidak bisa diciptakan hanya secara internal dan terisolasi. Saya menciptakan identitas sendiri. Saudara-saudara, itu adalah sesuatu yang rasanya bukan hanya sangat sulit, tetapi impossible. Kenapa, saudaraku? Karena apapun yang kita klaim tentang diri kita tidak akan pernah merasa puas dengan klaim kita. Apapun itu. Sampai kita merasa orang lain juga memberikan pengakuan yang sama seperti klaim kita. Kita tidak akan pernah puas merasa kita ini orang baik sebelum kita melihat orang lain, sebelum kita merasa orang lain juga memberikan pengakuan itu. Sebab sekali lagi, kita adalah makhluk sosial. Dan saudaraku, identitas kita pada dasarnya tidak bisa kita dapatkan hanya dari diri kita. Identitas memerlukan validasi daripada orang lain. Nah, yang terjadi adalah, kalau kita berkata, pokoknya saya mau menciptakan identitas sendiri, seringkali, saudaraku, identitas yang kita klaim itu bertabrakan dengan pendapat atau norma atau aturan yang terjadi di komunitas kita. Lalu kita mulai marah. Waktu terjadi gesekan, kita mulai marah. Karena saya merasa orang baik, saya merasa saya ini pinter, saya ini merasa saya ini berhasil, tetapi orang lain tidak pernah mengakui itu, bahkan mereka mengatakan saya sebaliknya. Kita mulai marah, kita mulai berkata, semua orang tidak ada yang menghargai saya. Saudara pernah mendengar seperti itu? Oke? Mungkin itu pengakuan saudara sendiri. Kenapa orang lain tidak pernah ada yang respect dengan saya? Kenapa orang lain tidak pernah ada yang sedikit mengakuilah apa yang saya sudah lakukan ini? Tidak ada recognition sama sekali. Saudaraku, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tidak bisa tidak. Identitas kita itu
tidak bisa kita ciptakan dari diri kita sendiri. Dan waktu orang mengalami itu, apa yang terjadi? Mereka mulai mengalami kepahitan kepada komunitasnya. Lalu apa yang terjadi? Mereka mulai, saudaraku, withdrawal. Ya, mereka mulai meninggalkan komunitas, saya keluar, percuma itu orang-orang jelek semua. Ya, tidak pernah ada yang menghargai saya, tidak pernah ada yang memberikan yang positif tentang saya, selalu kritik saya terus. Ya, mereka semua itu ya jahat kepada saya. Keluar, cari komunitas yang lain, saudaraku. Disinilah saya bisa membangun diri saya. Sama juga. Dari waktu ke waktu, saudaraku, akhirnya banyak orang menjadi frustasi. Nah, karena itu, saudara-saudara, saya ingin sampaikan bahwa kita tidak bisa melakukan yang namanya self-made identity atau self-glorification. Sebab kita tidak bisa hanya klaim saya ini orang baik sebelum kita ini perform, sebelum kita ini menunjukkan bahwa kita ini orang yang patut disebut orang baik. Jadi ada performance yang kita mesti lakukan. Dan disitulah saudaraku kita masuk kembali ke dalam saudaraku jebakan di mana kita seperti orang yang berlari di atas treadmill yang makin lama makin cepat. Sebab kita terus harus menunjukkan how good I am. Terus saudara, waktu kita mencoba membangun identitas kita sendiri, maka yang terjadi adalah sesuatu yang akan merusak kepribadian kita. Kita akan menjadi orang yang self-absorbed, terus fokus pada diri sendiri. Kita akan menjadi orang yang selfish, karena kita terus mikirin, ya orang lain lihat saya bagus enggak, orang lain lihat saya bagus enggak. Okay. Dan kita akan menjadi orang yang kompetitif. Kita selalu bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita, saudaraku, tidak akan pernah puas bahwa kita menjadi orang baik. Kita tidak akan pernah jadi orang yang bagus. Kita baru puas kalau kita merasa kita lebih baik dari orang lain dan lebih bagus daripada orang lain. Itu problemnya, saudaraku. Dan itu yang membuat bagaimana kita bisa merasa lelah di dalam kehidupan ini. Sebab apa, saudaraku? Sebab identitas di dalam dunia ini adalah identitas yang harus dibangun, diusahakan, dibeli. Tidak bisa datang dengan sendirinya. Dan identitas baru berarti kalau identitas diakui oleh orang yang berharga di sekeliling kita. Oke? Siapa itu? Mungkin itu orang tua kita. Mungkin itu guru kita. Oke, mungkin itu bos kita, employer kita. Mungkin itu tokoh yang kita kagumi. Mungkin itu pastor kita. Baru saudaraku kita bisa merasa I am somebody. Harus ada suara dari luar yang memvalidasi identitas kita. Disinilah saudaraku saya ingin bertanya kepada kita semua. Adakah kita pernah mendengar satu suara? Apakah kita pernah peduli terhadap satu suara yang berkata tentang identitas kita? Yaitu suara Allah. Apakah saudara pernah memikirkan apa yang Allah katakan tentang saya? Kita sering, saudaraku, khawatir dengan apa yang papi mami katakan tentang saya. Apa yang guru sekolah katakan tentang saya, apa yang bos katakan tentang saya. Apa yang teman-teman katakan tentang saya. Tapi pernahkah kita bertanya, apa yang Allah katakan tentang saya? Siapa saya di depan Allah? Bagaimana identitas saya di depan Allah? Dan terus saudara, mengapa ini penting? Pertanyaannya mendasar satu hal, yaitu begini. Saudara percaya enggak bahwa saudara diciptakan oleh Allah? Itu pertanyaannya. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya, bukan hanya saudaraku satu teologi yang dogmatis, ya, karena kita orang Kristen, saudaraku kita percaya, ya, kita ini adalah ciptaan Allah, oke, alam semesta ciptaan Allah dan saya juga ciptaan Allah, bukan hanya suatu yang dogmatis yang kita terima sebagai aksioma,
Ya sudah, pokoknya saya percaya. Tapi benar-benar kita menyadari, saya ini ciptaan Allah. Berarti apa? Saya ini bukan ciptaan diri saya sendiri. Dan kalau saudaraku kita adalah ciptaan Allah, berarti identitas kita juga saudaraku harus identitas yang datang daripada Allah. Bukan identitas yang kita ciptakan sendiri. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kita pernah bertanya identitas kita di hadapan Allah? Nah, kembali kepada ayat yang kita baca tadi, saudaraku. Rasul Paulus berkata, dia berkata begini di dalam ayat yang ke-20, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Identitasku yang lama telah tersalib bersama dengan Kristus. Oke? Nah, apa yang dia maksudkan dengan itu? Yang dia maksudkan adalah di dalam ayat 19. Dia berkata begini, aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Saudara-saudara, ini kalimat tidak mudah ya kita mengerti ya. Apa artinya aku telah mati untuk hukum Taurat? Oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Saya mau jelaskan kepada saudara-saudara. Buat Rasul Paulus, saudara-saudara, identitas yang dia kejar nomor satu adalah identitas di hadapan Allah. Oke? Lebih daripada di hadapan manusia. Nah, saya mau cerita ini kepada saudara-saudara tentang seorang Rasul Paulus. Ya, sebelum dia kenal Tuhan Yesus. Dia adalah seorang yang benar-benar peduli dengan identitasnya di hadapan Allah lebih daripada di hadapan manusia. Dan dia tahu satu hal, bahwa identitas di hadapan Allah itu hanya bisa didapatkan waktu kita itu benar-benar sempurna di hadapan Allah dari standar yang Allah punya, yaitu standar kekudusan dan kebenaran Allah yang saudaraku dirangkum dalam satu istilah yang namanya hukum Taurat. Satu contoh sederhana aja, saudara, kalau saya ada waktu jelaskan ini, tapi saudara bisa baca di dalam kitab Keluaran pasal 20, di situ saudaraku yang sering kita kenal adalah namanya 10 perintah Allah. 10 perintah Allah adalah perintah yang menunjukkan nilai moral, nilai kebenaran, standar kebenaran yang Allah tetapkan buat manusia. Dan disitulah saudaraku Paulus kata, aku harus mencapai itu, aku harus bisa menggenapi itu. Supaya aku bisa mendapatkan identitasku sebagai orang yang benar diperhitungkan oleh Allah. Dan saudara, dia berusaha dengan segenap tenaga. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Dia tahu bahwa semuanya itu sia-sia. Sebab apa? Sebab dia berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Apa artinya kehilangan kemuliaan? Jatuh daripada standar kebenaran Allah untuk mendapatkan identitas kita yang benar di hadapan Allah. Dan karena itu, saudara-saudara, dia berkata, aku adalah orang yang gagal. Aku sudah berusaha untuk menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Aku mencari pembenaran, aku mencari validasi daripada Tuhan. Aku ingin Tuhan berkata kepadaku, engkau ini orang benar, you are righteous. Itu yang menjadi kerinduan daripada Paulus. Tapi dia tahu, semakin dia berusaha, semakin dia melihat kegagalan demi kegagalan, demi kegagalan. Dan karena itu dia tahu, saudaraku, di hadapan hukum Taurat, di hadapan standar kebenaran Allah, statusnya, ID-nya cuma satu, yaitu apa? Sinners, orang berdosa. Tidak ada yang baik di hadapan Allah. Saudaraku, Yesaya 64 ayat 6 berkata, kebenaran kami itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. ID kita yang kita pikir baik, itu di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Dan Paulus berkata, di hadapan hukum Taurat, aku ini gagal dan aku hanya bisa mengalami satu hal. I will be punished by law. Aku akan ditolak. Saudara-saudara, itu yang terjadi dengan kita di dalam kehidupan kita dalam komunitas. Waktu komunitas melihat kita tidak bisa memenuhi standar yang ditetapkan oleh komunitas itu, maka mereka akan menolak kita. Ya, saudara pernah dengar istilah ini? Kamu ini enggak level. Pernah dengar istilah itu? Pernah dengar ya? Okay.
Enggak level, saudaraku. Demikian juga Paulus berkata, aku berusaha seperti apapun. Aku enggak bisa level dengan apa yang menjadi standar Tuhan. Tapi kemudian dia berkata, tapi aku bersyukur. Di saat kegagalanku, di mana ID-ku itu adalah ID sinners. Yesus datang, menebus dosaku, dan memberikan kebenarannya kepadaku. Dia mati di atas kayu salib. Dia mati karena dia dihukum sebagai penjahat. Saudara mesti tahu, waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, identitasnya di hadapan orang adalah seorang penjahat. Kalau dia bukan penjahat, dia tidak akan mati di salib. Saudaraku, Tuhan Yesus mati dengan identitas sebagai penjahat walaupun dia bukan penjahat. Tapi dia mengambil identitas saudara dan saya yang berdosa. Dia ambil itu. Dirinya yang mulia. Dirinya yang identitasnya begitu mulia, setara dengan Allah. Dihancurkan dari tempat yang paling bawah. Menjadi orang berdosa. Supaya apa? Supaya identitas saudara dan saya yang adalah berdosa bisa dirubah menjadi identitas orang benar yang setara dengan anak Allah. Dan itu saudaraku yang dialami Rasul Paulus. Dan itu yang dia kenal saudaraku. Dan karena itu dia tahu bahwa Yesus waktu dia mati di atas kayu salib, dia mati dengan mengambil identitas Paulus yang lama. Sudah ingat tadi ya, old identity. Dan old identity itu diambil saudaraku, sebab old identity itu dihukum oleh hukum Taurat. Dan waktu Yesus mati dari kayu salib, dia menanggung kutuk hukum Taurat. Paulus berkata dalam Galatia pasal 3, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara dia mati, supaya ID kita yang adalah sinners, itu boleh dihapus, boleh dibuang, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan kita dapat ID yang baru. ID-nya disebut orang benar. Haleluya. Saudara-saudara, itu sebabnya Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri, bukan lagi identitasku yang lama. Aku tidak hidup dengan ID yang lama. Sebab ID yang lama adalah ID yang terus berusaha untuk mengejar pembenaran hukum Taurat. Sekarang aku hidup dengan ID yang baru, yaitu Kristus hidup dalam aku. Dan karena itu hidupku sekarang bukan hidup mengejar hukum Taurat, tapi hidup dalam iman kepada Kristus yang sudah menggenapi hukum Taurat buat aku. Dia yang sudah menggenapi hukum Taurat dengan sempurna. Dia yang punya ID manusia yang sempurna. Dia berikan kepadaku. Sekarang ID-ku adalah ID Kristus. Haleluya. Bukan lagi Paulus yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Dan dia tahu waktu Allah melihat dia, sekarang tidak lagi melihat Paulus yang berdosa, tetapi melihat Kristus yang hidup di dalam dirinya. There's a new identity in Christ. Haleluya. Dan karena itu, saudara-saudara, Paulus berkata di dalam Filipi pasal 3 yang ayat 3:3 sampai 6, dia berkata begini, kalau orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ingat tadi saya katakan, saudara, orang bisa membangun identitasnya di dalam macam-macam. Paulus berkata kalau ada orang yang membangun identitasnya di atas hal-hal lahiriah. Dia berkata disunat hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Saudaraku, kita mungkin hari ini tidak bisa mengerti apa sih hebatnya ini. Oh, saudaraku, nanti saudara bisa pelajari sendiri ya. Itu saudaraku, itu bukan hanya buat Rasul Paulus. Buat orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah identitas yang paling berharga. Paling berharga. Jadi bangsa pilihan Allah, itu paling berharga saudaraku. Orang Ibrani asli, pendirian hukum Taurat, aku ini orang Farisi.
punya status di masyarakat yang tinggi. Tentang kegiatan aku manajer dan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Waktu Paulus berkata aku tidak bercacat, bukan berarti dia berkata aku nggak ada salah, enggak. Dia berkata aku tidak bercacat, aku tuh jauh lebih baik daripada orang lain. Jadi kalau ada orang yang mau bangga, mereka melakukan hukum Taurat. Sini, bandingkan dulu sama aku. Ya, ini ID-ku yang lama. Tapi kemudian dia berkata, tapi yang dahulu, ID yang ku bangga-banggakan. ID yang aku rasa sudah paling hebat. Waktu aku datang di hadapan Allah, itu semua tidak berguna. Dan aku tinggalkan itu, karena aku mendapatkan yang lebih mulia. ID yang jauh lebih baik, yaitu ID Kristus yang hidup di dalamku. Yang dia berkata ayat 9, berada di dalam Kristus bukan dengan kebenaranku sendiri. Bukan yang aku beli sendiri, bukan yang aku bangun sendiri. Tetapi kebenaran karena Kristus yang sudah menggenapi hukum Taurat buat aku. Haleluya. Saudara-saudara, Paulus mendapatkan kelepasan, mendapatkan kemerdekaan. Karena dia mendapat ID yang baru di dalam Kristus. Dan itu tersedia buat saudara dan saya semua. Hari ini yang ada di dalam Kristus. Kita tidak perlu lagi, saudaraku, untuk membuat diri kita kelihatan baik di hadapan Tuhan sebelum, saudaraku, kita bisa mengalami kasih Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik. Tuhan mengasihi kita karena Kristus yang sudah menebus kita, sebab kita ada di dalam Kristus. Waktu kita datang kepada Tuhan, saudaraku, kita tidak bawa ID kita sendiri. Aku ini pengerja, aku berdoa tiap hari, aku baca Alkitab tiap hari, aku kasih persembahan, aku ini pelayanan. Kita tidak bawa ID itu. Kita cuma bawa ID satu. I belong to Christ. Dan disitulah, saudaraku, berkat Allah, kasih Allah, saudaraku, perlindungan daripada Allah dan tangan Allah yang menuntun mengubah kita akan kita alami dalam kehidupan kita. Waktu kita datang dengan ID yang berkenan di hadapan Allah. Sebab semua ID yang lain, saudaraku, tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan karena itu, saudara-saudara, kalau kita sudah dapatkan ini, kalau kita mengerti ini, maka saudara-saudara kita akan menjadi orang yang dibebaskan daripada beban untuk kita itu perform. Untuk kita itu harus kelihatan baik di hadapan Tuhan. Saudaraku, harus lakukan ini dan itu. Kita akan dibebaskan dari beban itu. Pelayanan, pemberian, pujian, penyembahan. Itu bukan karena kita ingin dapatkan sesuatu dari Tuhan. Tapi karena kita mengucap syukur dari identitas yang baru yang Tuhan sudah beri kepada kita. Haleluya. Nah, dan saudara, ini bukan hanya memberikan aspek spiritual, tetapi juga aspek sosial. Karena waktu kita tahu, identitas kita itu aman di dalam Tuhan. Kita tidak perlu mengamankan identitas kita. Di dalam dunia ini, kalau saudara punya identitas, saudara harus amankan identitas saudara. Saudara harus jaga, saudara harus terus perform untuk menjaga identitas, untuk menunjukkan saudara still at the top level. Tetapi identitas daripada Tuhan, itu bukan identitas yang dibeli, tapi identitas yang diberi. Sebab itu diberi, kita tidak usah beli. Dan itu aman, tidak berubah, saudara-saudara. Kita hidup, kita bisa jatuh, bangun, saudaraku. Tetapi identitas kita tetap aman. Sebab identitas kita tidak bergantung dari apa yang kita lakukan. Tetapi apa yang sudah Kristus lakukan 2000 tahun yang lalu. Di atas kayu salib. Nah karena itu, saudara-saudara, kita bisa lepas daripada terus fokus dalam diri kita sendiri. Kita bisa lepas dari terus mikirkan apa yang harus saya lakukan ya supaya saya bisa punya reputasi lebih baik. Kita bisa lepas daripada itu. Dan kita sekarang mulai bisa, karena kita lepas daripada fokus diri kita sendiri, kita mulai bisa fokus pada orang lain. Kita mulai bisa care orang lain.
Kita mulai bisa mengasihi orang lain. Kita mulai bisa melayani orang lain. Sebab apa? Kita berhenti untuk mengasihi, untuk care, untuk fokus di dalam diri kita. Dan kita tahu, saudara, ada sukacita yang besar, tapi yang tetap membuat kita rendah hati. Waktu kita tahu bahwa kita punya identitas yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Dan identitas itu tidak pernah berubah. Saudara, saya ingin beri kepada saudara 3 hal saja dari banyak hal yang kalau saudara mau pelajari, saudara, identitas kita di hadapan Tuhan. Oke, 3 ayat saja ya sebelum kita tutup. Yang pertama, saudara pasti tahu nih, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Itu identitas kita, anak-anak Allah. Yang kedua, kita ini menjadi warga negara surga. Filipi 3 ayat 20. Oke? Yang ketiga, ini agak panjang saudara ya. Ini yang seringkali juga disebut nih jadi tema tahun ini katanya. Oke, kamulah bangsa terpilih, imamat rajani bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini identitas kita di dalam Kristus. Pertanyaannya, saudaraku, seberapa kita menghargai identitas ini? Seberapa kita merasa ini meaningful buat kita? Ini pertanyaan paling serius. Saya ingin saudaraku sungguh-sungguh menanyakan pertanyaan ini. How valuable this for us? Kenapa saya tanyakan ini? Sebab kalau kita tidak melihat ini meaningful, kalau kita tidak melihat identitas kita di hadapan Allah itu meaningful, maka kita akan mencari identitas kita di tempat lain. Kita akan kembali menoleh kepada dunia ini. Dan kita akan bertanya kepada dunia ini, how good I am. Sekali lagi, saudara, how much we are excited dengan ini. Kalau saudara melihat sungguh-sungguh identitas kita ini adalah identitas yang diberi oleh Tuhan, bukan dibeli dari usaha kita, maka kita akan melihat orang lain berbeda. Sekarang kita tidak lagi melihat orang lain dengan identitas yang diukur oleh dunia ini. Karena Rasul Paulus berkata di dalam Kristus, tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Saudaraku, nationality, etnik, saudaraku sudah tidak relevan lagi. Oke? Ya, oh ini lebih baik dari yang enggak ada, saudaraku. Tidak ada lagi hamba atau orang merdeka. Status sosial, saudaraku, status nasional tidak berlaku, status sosial tidak berlaku, saudaraku. Tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, saudaraku. Dan zaman Rasul Paulus, saudaraku, laki-laki dengan perempuan itu bukan hanya, saudaraku, perbedaan gender, saudaraku, tetapi, saudaraku, buat mereka adalah perbedaan status. Laki-laki dianggap lebih berharga, tidak ada lagi itu, saudaraku. Di dalam Kristus semua itu tidak ada lagi. Yang ada hanya satu, identitas kita semua sama, yaitu identitas Kristus. Haleluya. Sekali lagi saudara-saudara, kalau kita belum bisa melihat ini, kita mesti berdoa supaya kita sungguh-sungguh dicelikkan oleh Tuhan dan mendapatkan sukacita karena identitas kita adalah identitas yang terindah yang kita bisa dapatkan dalam hidup ini. Di Injil Lukas pasal 10, Tuhan Yesus mengutus 70 murid, lalu mereka pulang, mereka berkata, Tuhan luar biasa, setan-setan takluk kepada kami. Saudara ya, sekarang mereka punya identitas Ghostbuster. Oke ya, saudara ya, nah, ini pengusir setan ini ya, ini punya identitas baru. Tuhan bilang gini, jangan bersukacita karena itu, tapi bersukacita karena apa? Namamu tertulis di surga. Identitasmu tercatat di surga. Itu yang Tuhan ingin pesankan. Dan saudara-saudara, saya ingin tutup dengan satu ayat ini. Di dalam Galatia pasal 4 ayat ke-9. Oke. Sebenarnya saya ingin tanya kepada saudara-saudara, adakah saudara yang masih mencari, mengejar identitas saudara dalam dunia ini? Saudara masih ingin orang lain tahu lebih lagi tentang saudara. Saudara masih ingin cari jempol lebih banyak lagi. Saudara, saya ingin
buat kita merenung. Sebab Allah sudah memberikan kepada kita yang terbaik, yang tidak bisa kita dapatkan dalam dunia ini. Paulus berkata dalam Galatia pasal 4 ayat 9, dia berkata begini, ayat terakhir. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah. Oke? Jadi mengenal Allah itu baik, tapi yang terbaik adalah dikenal oleh Allah. Bagaimanakah kamu berbalik lagi pada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai lagi memperhambakan diri lagi kepadanya? Apa yang Paulus masukkan di sini, saudaraku, pada jemaat Galatia? Kamu dikenal oleh Allah, artinya kamu ini sudah selamat. Kamu sudah mendapat identitas daripada Allah. Kenapa kamu masih cari identitas dari dunia ini? Kenapa kamu masih cari identitas di hadapan manusia? Yang membuat kamu menolak, mengabaikan identitas yang kamu sudah dapatkan di dalam Kristus. Dan saudara-saudara, kata dikenal oleh Allah ini, satu yang penting sekali. Sebab Tuhan Yesus berkata begini, pada hari terakhir akan ada banyak orang yang rame-rame menunjukkan identitas mereka kepadaku. Saudara ingat ayat itu? Mereka berkata, aku kenal Engkau Tuhan, karena aku pernah berseru Tuhan, Tuhan. Mereka menunjukkan identitas mereka. Lalu apa yang lain? Bahkan aku sudah mengusir setan, mengadakan mujizat. Bernubuat demi namamu. Saudara-saudara, orang-orang yang melakukan seperti itu jelas mereka akan mendapat identitas yang tinggi di hadapan manusia. Tetapi Tuhan berkata satu hal yang tragis. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal engkau. Dikenal oleh Allah. Mendapatkan identitas kita di hadapan Allah sebagai anak Allah is more than anything, saudara-saudara. Oke, saudara boleh tutup Alkitab saudara, catatan saudara. Saya mau cerita, saudara ya, untuk menutup renungan hari ini. Saudara, lebih dari kira-kira berapa tahun yang lalu ya? 6-7 tahun yang lalu, oke. Saya pergi ke sebuah conference di Kanada. Dan conference akademik, saudara-saudara. Dan saya datang ke satu session namanya round table discussion. Jadi di situ, saudara-saudara, kita duduk di sekeliling sebuah meja bundar, lalu kita mulai diskusi tentang satu topik, saudara-saudara ya. Ada semua orang yang tertarik di situ. Saya ikut di situ karena topiknya menarik dan saya duduk, saudaraku, di salah satu kursi di meja bundar itu. Tiba-tiba saya begitu kaget, saudaraku, karena di sebelah kiri saya duduklah seorang profesor yang sangat terkenal. Dan saya tahu profesor ini, saya belum pernah ketemu dengan dia, ngomong pun juga belum pernah. Tapi saya sudah tahu, saudaraku, dia profesor terkenal, saudaraku, paper-papernya, saudaraku, muncul di jurnal-jurnal yang top dan saya sangat mengagumi dia. Dia duduk sebelah saya. Dan acara dimulai, round table. Oke, kita mulai kenalan satu sama lain dulu ya, cepat-cepat ya. Ya singkat saja, saudaraku ya. Clockwise. Jadi tiba giliran saya kenalkan, nama saya Daniel Prayogo, ya. Saya kenalkan, saudaraku, universitas di mana saya bekerja. Oke, dah cukup situ. Riset saya di bagian ini, dah singkat saja. Berikutnya, ini profesor. Dia sebenarnya tidak usah kenalkan dirinya, dia semua orang udah tahu. Tapi dia berkata, nama saya, my name is this, from this university. Kemudian, saudaraku, nah waktu saudaraku dia ngomong kan semua orang mesti ngelihat, saudaraku ya, sopan santun kan ya. Ngomong kan mesti dilihatin kan ya. Nggak ngomong ditinggal main HP kan gitu ya, saudaraku ya, harusnya ya. Ngomong kan dilihat. Jadi saya juga kelihatan dia. Jadi waktu dia ngomong, my name is this, from university, dia noleh ke saya. Lalu dia berkata gini, I know you. I have read your papers. Well done. Terus dia mulai cerita lagi, oh saya riset saya begini. Tapi diselingi di situ, nilai saya. Saudara, saya tidak bisa mengikuti diskusi di session itu. Saya tidak ingat apa yang diperbincangkan di situ. Yang saya ingat cuma kalimat dari profesor itu, I know you. I have read your papers. Well done. Saya ingin ngomong sama semua orang di ruangan itu. You don't know me? I don't care.
He knows me. Pernahkah saudara tahu? Pernahkah saudara dengar suara dari Bapa yang berkata, I know you. You're my son. And I love you. It is more than anything. Dapatkan identitas kita di dalam Kristus. Lebih daripada semua yang lain. Kita bisa hidup dalam kemerdekaan. Kita bisa hidup, mengasihi orang lain, dan memuliakan Tuhan.